Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua bakalan membahas alur film berjudul Cabin Fever tahun 2016. Singkat ceritanya, film ini mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang dimana mereka semua pergi untuk berlibur ke sebuah kabin yang berada di suatu tempat. Namun di tempat itu terdapat sebuah wabah virus yang berbahaya. Oke deh, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Pada awal film diperlihatkan ada sebuah lorong gelap yang berada di dalam hutan dengan genangan air yang ada di dalamnya. Tiba-tiba muncullah seorang pria yang terlihat sedang berjalan sambil membawa hasil buruannya untuk diberikan kepada anjing kesayangannya. Namun si pemburu dibuat terkejut melihat anjing kesayangannya sudah tewas mengenaskan. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan 5 anak muda yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka sedang melakukan perjalanan untuk berlibur ke sebuah kabin di suatu tempat. Tidak lupa kita diperkenalkan terlebih dahulu ke 5 anak muda ini. Mereka terdiri dari Paul, Karen, Bert, Marcy, dan yang terakhir yaitu Jeff. Di tengah perjalanan mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil mengisi bensin dan membeli persediaan bir untuk mereka minum-minum di kabin nanti. Setelah mereka sampai di tempat pemberhentian, mereka dibuat salah fokus oleh seorang anak kecil yang menggunakan sebuah topeng kelinci. Paul menghampiri anak tersebut, namun tiba-tiba anak itu langsung menggigit tangannya Paul hingga terluka. Tak lama kemudian ayah dari anak itu datang dan langsung menegur anaknya. Sebut saja laki-laki itu Tommy. Tommy menyuruh Paul untuk membersihkan lukanya menggunakan air keran di samping rumahnya. Sambil menunggu Paul membersihkan luka, yang lainnya pun berkeliling melihat-lihat kondisi lingkungan rumah itu. Tiba-tiba ada seorang pria tua yang menghampiri mereka dan bertanya maksud dari kedatangan mereka. Tanpa basa-basi, Jeff menjawab dan memberitahu maksud kedatangan mereka untuk pergi berlibur. Pria tua tersebut memberitahu sekaligus memperingatkan kepada mereka bahwa di tempat itu terdapat sebuah virus dan mereka harus berhati-hati. Tetapi peringatan itu tidak mereka gubris dan mereka tetap melanjutkan perjalanannya menuju kabin yang katanya indah itu. Singkat cerita, mereka telah sampai di kabin. Dan benar saja kabin tersebut memang sangat indah, berada di pinggir danau dan perbukitan yang memanjakan mata setiap orang yang datang mengunjungi tempat ini. Setelah masuk ke dalam, mereka dibuat terkagum-kagum dengan isi kabin yang memiliki interior desain yang estetik. Namun di tempat itu tidak ada sinyal dan hal tersebut membuat Bert merasa kurang nyaman secara dia itu adalah seorang gamers. Si Jeff dan Marcy tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berdua-duaan memadu kasih di tempat ini dan langsung saja menancapkan gas untuk bermantap-mantap di dalam kamar. Di luar terlihat Bert berjalan-jalan sambil membawa senjata api dan pergi menghampiri Paul di pinggir danau. Paul memperingatkan kepada Bert untuk berhati-hati menggunakan senjata itu karena dirasa sangat berbahaya. Bert yang merasa bosan, dia pun mencoba mencari kegiatan seperti menyalakan api unggun. Namun hal itu membuat dirinya merasa tidak nyaman. Berpindah di tempat lain, Paul yang pergi meninggalkan Bert dan tanpa sengaja bertemu dengan Karen di tepi danau yang sedang mencari sinyal. Di sana mereka berbincang hingga berenang bersama. Kembali lagi ke si Bert yang merasa sangat kesepian. Dia pun mempunyai ide untuk melakukan permainan yang sama seperti games yang selalu ia mainkan. Bert melakukan permainan sampai dia tidak sadar bahwa dia sudah masuk ke dalam hutan. Di sana dia dikejutkan dengan kedatangan laki-laki pemburu yang kita temui di awal film tadi. Namun kondisinya sangat mengerikan hingga membuat Bert tanpa sengaja menembak laki-laki itu dan pergi ketakutan meninggalkannya di dalam hutan. Singkat cerita, pada malam hari mereka berkumpul sambil menyalakan api unggun.
Tiba-tiba datanglah seorang pria tidak dikenal membawa seekor anjing pemburu dan langsung menawarkan mereka obat-obatan terlarang. Sebut saja pria itu Connor. Karena dirasa akan turun hujan, si Connor pun akhirnya pergi dan mereka berpindah ke dalam kabin. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang laki-laki pemburu sebelumnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jeff yang berniat ingin membantunya tiba-tiba dihentikan oleh Bert yang menutup pintu. Laki-laki itu pun berniat untuk membawa mobil Jeff pergi. Namun aksinya dihentikan oleh mereka dan alhasil mobil mereka mengalami rusak dan bersimbah darah dari muntahan laki-laki pemburu tersebut. Setelah laki-laki tersebut berhasil dikeluarkan dari mobil, tanpa aba-aba Marcy langsung menyiraminya dengan bensin dan dibakar oleh Jeff, lalu meninggalkan tempat itu dengan kondisi laki-laki pemburu yang terbakar. Setelah kejadian tersebut, mereka menyadari bahwa tempat itu sudah terjangkit sebuah virus dan mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, mereka berpencar untuk mencari bala bantuan dan mengemasi barang-barang mereka. Di dalam kabin terlihat Karen sedang mengemasi barang-barangnya. Kemudian Paul menghampiri Karen sambil membawa segelas air yang dimana air tersebut berasal dari danau tanpa ada proses pemasakan terlebih dahulu. Paul berniat untuk menenangkan Karen atas kejadian semalam yang menimpa mereka. Berpindah ke tempat lain, terlihat Bert dan Jeff sedang berjalan bersama-sama mencari bala bantuan hingga mereka menemukan sebuah rumah. Lalu pada saat mereka akan ke rumah tersebut, tiba-tiba mereka mendengar sebuah teriakan dari dalam gudang dan ternyata di sana terdapat perempuan bertubuh besar yang sedang memotong babi yang sudah membusuk. Perempuan itu berbicara dengan nada seperti orang marah kepada mereka. Jeff terus mencoba untuk meminta bantuan pertolongan kepada perempuan itu dan perempuan itu mengajak mereka pergi ke rumahnya untuk bisa menelpon seseorang. Setibanya di dalam rumah, perempuan tersebut memberikan Jeff dan Bert segelas minuman dan tanpa sengaja mereka mengetahui bahwa laki-laki yang mereka bakar semalam adalah keponakan perempuan itu. Tanpa basa-basi langsung saja Jeff bersama Bert pergi dari tempat ini. Berpindah scene terlihat Marcy yang sedang berada di tengah danau sendirian sedang mendayung sampan. Kemudian saat menepi dia dikejutkan oleh kedatangan Jeff dan Bert yang sama-sama tidak bisa mendapatkan bala bantuan. Sementara itu, Paul didatangi oleh seorang polwan yang menanyakan kondisi mobil mereka yang sudah bersimbah darah. Paul pun langsung menjelaskan kepada polwan tersebut sambil meminta pertolongan untuk memperbaiki mobil mereka. Polwan itu pun menjanjikan bala bantuan akan datang besok sore dan dia pun pergi dari tempat itu meninggalkan Paul. Di scene selanjutnya terlihat Paul dan Bert sedang membersihkan mobil Jeff. Tapi mereka dikejutkan dengan kedatangan anjing milik Connor yang akan menyerangnya. Tapi dengan sigap Marcy langsung menembaknya. Kemudian di dalam kabin mereka berkumpul berdiskusi. Tiba-tiba Karen merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat di dalam kamar yang dimana disusul oleh Paul. Di dalam kamar, Paul dan Karen akan melakukan adegan mantap-mantap. Tetapi kejadian mengerikan pun terjadi. Karen diketahui sudah terjangkit virus dan dia mengalami luka-luka di sekitar area organ intimnya. Paul yang shock pun langsung memanggil teman-temannya dan Karen pun ditahan di dalam kamar. Pada malam hari mereka melakukan inspeksi saling mengecek kondisi tubuh mereka masing-masing untuk memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi virus tersebut. Tiba-tiba Karen datang secara mengejutkan. Karen yang mendengar bahwa dirinya harus dikarantina, dia pun bersedia untuk dikarantina di dalam gudang dan semua teman-temannya langsung memindahkan Karen ke dalam gudang. Paul yang merasa kacau dan sedih dengan kondisi Karen, langsung saja ia memutuskan untuk pergi mencari bala bantuan yang hanya berbekal senter penerangan saja. Singkat cerita, keesokan hari mereka berniat untuk pergi mengunjungi Karen di dalam gudang. Namun kondisi Karen sangat mengenaskan dengan luka yang membusuk di sekujur tubuhnya yang mengeluarkan bau menyengat. Marcy dan Paul langsung membopong Karen keluar dari gudang. Di sisi lain, Bert yang berhasil memperbaiki mobil merasa senang, namun tiba-tiba dia mengetahui bahwa dirinya pun sudah terkena virus tersebut.
Jeff yang melihat kondisi Karen yang sudah sekarat tidak ingin satu mobil dengan Karen. Namun yang lainnya tidak ingin meninggalkan Karen sendirian. Mereka pun berdebat melihat hal itu. Bert yang sudah berada di dalam mobil langsung menancapkan gas pergi meninggalkan teman-temannya untuk mencari bala bantuan. Jeff yang marah pergi meninggalkan Marcy, Paul, dan Karen. Paul yang hanya tinggal berdua bersama Marcy di kabin. Mereka pun terbawa suasana dan akhirnya melakukan adegan mantap-mantap di ruangan dapur. Hingga tanpa sadar Paul mencakar punggung Marcy hingga menimbulkan luka. Sementara itu di tempat lain terlihat Bert sudah berada di mana mereka mengisi bensin dulu. Namun Bert diusir oleh bapak-bapak tersebut karena dia terkena virus dan anaknya yang menggigit Bert sudah dipastikan akan terkena virus juga. Keadaan pun semakin kacau balau mulai dari Bert yang dikejar-kejar oleh warga penduduk dan Paul yang tercebur ke dalam danau dan berkelahi dengan orang yang sudah sekarat, kemudian Marcy yang juga terkena virus. Setelah perkelahiannya, Paul menyadari bahwa air danau tersebut sudah tercemari oleh limbah dan ternyata virus itu berasal dari air danau tersebut. Marcy pun pergi keluar kabin dengan keadaan telanjang bulat dan dipenuhi luka-luka di sekujur tubuhnya, yang dimana di luar juga Marcy bertemu dengan anjing yang sama sudah terpapar oleh virus tersebut. Dengan pasrah, Marcy pun sudah pasrah apabila dirinya jadi santapan anjing buas tersebut. Malam pun tiba, Paul yang mendengar Karen berteriak, langsung saja membawa senjata api pergi ke dalam gudang. Di sana, Paul melihat Karen yang sedang jadi santapan makan malam anjing gila. Langsung saja Paul menembaki anjing itu hingga tewas. Di sini juga Karen meminta Paul untuk membunuhnya karena kondisinya tidak mungkin dapat ditolong lagi. Dengan sekuat hati, Paul pun mencoba membunuh Karen. Namun Karen masih tetap hidup hingga Paul pun membakar Karen dan tewaslah si Karen. Tidak lama kemudian datanglah Bert diikuti oleh para penduduk yang langsung saja menembaki Bert. Tanpa aba-aba, Paul pun langsung menembaki ketiga orang penduduk itu hingga tewas dan langsung pergi membawa mobil milik penduduk yang sudah dia tembak. Namun saat di perjalanan, Paul mengalami kecelakaan dikarenakan tangannya yang terluka akibat terkena virus. Tanpa sengaja, Paul menemukan polisi bersama dua orang lainnya sedang melakukan pesta dan Paul di sana merasa murka karena polisi itu membohongi mereka dan membohongi Paul untuk kedua kalinya dengan memberikan petunjuk jalan yang salah hingga Paul pun tewas di tempat. Keesokan harinya, Jeff datang kembali ke dalam kabin dan melihat semuanya berantakan. Jeff juga melihat temannya Bert yang sudah tewas. Jeff berteriak terus-menerus sampai dia tiba di tepi danau dan langsung tewas dibunuh oleh polisi tersebut. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari Cabin Fever. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit undur diri dan jangan lupa tetap santuy.